Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini, sehingga kami bangun karena anugerah Tuhan, dan kami percaya hari-hari hidup kami penuh dengan mujizat. Pagi ini pagi sukacita bagi kami, pagi ini pagi berkat bagi kami, pagi ini pagi kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan pagi ini juga kami melihat Allah akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memulihkan setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan pasal 6 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Coba perhatikan dengan meletakkan namaku. Berarti meletakkan nama Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, bahkan Tuhan menjadikan segala-galanya di dalam kehidupan bangsa Israel. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah pesan Tuhan kepada Musa pada waktu itu. Supaya bangsa Israel benar-benar mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Baik di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam setiap tindak tanduk mereka setiap hari. Allah mengingatkan mereka supaya mereka meletakkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Supaya meletakkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Ketika bangsa Israel meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, di situ kita akan melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini, saudara kekasih oleh Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita, saya sangat percaya hidup kita tidak pernah akan sama dengan orang dunia ini. Ya. Pelayanan kita juga, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak sama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kenapa? Karena kita meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya pada pagi hari ini saya memberikan judul, ya, doa pagi ini adalah memprioritaskan Tuhan. Ya. Kita harus prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya pasti sangat berbeda dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya juga pasti sangat berbeda dengan orang lain. Dalam pelayanannya juga setiap hari sangat berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena dia memprioritaskan Tuhan. Kalau dia prioritaskan Tuhan, gaya hidupnya juga sangat beda. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Jadi mereka tidak pernah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena mereka mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dia lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya berikan pendahuluan dari uraian khotbah saya ini. Kehidupan orang percaya kepada Tuhan tidak pernah jauh dari ibadah dan berdoa. Ya. Kehidupan orang percaya jangan kita jauh-jauh dari doa. Apakah kita senang berdoa? Apakah kita senang beribadah kepada Tuhan? Saya sangat percaya Bapak Ibu senang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih online. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau tanggal 30 ini
Kita mulai lagi ibadah kita di BSD, saudara kasih Tuhan, dimulai jam 10 pagi. Doakan saudara kasih Tuhan, mungkin ada saudaranya yang berada di BSD, nanti akan ada ibadah di sana. Jadi Marina tanggal 20 Februari, Daniel Plus tanggal 6 Maret. Ya, kita doakan saudara kasih Tuhan sehingga mereka bisa beribadah bersama dengan kita. Ya, itu semuanya doa. Dan kita juga tidak pernah jauh dari ibadah. Itu orang yang memprioritaskan Tuhan. Saya melihat di dalam Alkitab orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti Abraham. Berapa langkah dia berjalan. Dia memprioritaskan Tuhan. Daud, apa yang dia lakukan selalu memprioritaskan Tuhan. Makanya Tuhan selalu menyertai mereka. Makanya Tuhan selalu membela mereka. Makanya Tuhan selalu melindungi mereka. Kenapa? Mereka tidak jauh-jauh dari memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada pagi hari ini. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, bahkan tidak pernah jauh dari ibadah, saya sangat percaya hidup kita tidak akan sama dengan orang lain. Hidup kita, saudara kasih Tuhan, tidak sama dengan orang dunia ini. Kalau orang dunia ini, saudara kasih Tuhan, sibuk kiri kanan. Kalau orang dunia ini ada persaingan. Kalau orang dunia ini, saudaraku, saling menyakiti. Kalau orang dunia ini, saudaraku dikasih, kenapa dia lebih tinggi daripada saya? Bagaimana saya bisa jatuhkan dia? Tetapi orang yang senang beribadah dan berdoa kepada Tuhan tidak pernah akan mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan di atas segala-galanya bagi dia. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, bagaimana gua amin, Pak Pendeta? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam hal apa kita memprioritaskan Tuhan? Waktu kita dengan Tuhan. Waktu kita. Waktu kita setiap hari kalau kita hitung, apakah kita mendahulukan Tuhan? Apakah kita lebih banyak ya mengerjakan hal-hal yang lain, mencari nafkah keluarga, apakah lebih banyak? Makanya saya baca satu ayat di sini, saudara aplikasi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Coba. Kita pemazmur menulis surat ini. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Berarti di sini kita akan melihat kerinduannya adalah sebelum dia mengerjakan segala sesuatu, dia mengatur waktunya dengan Tuhan. Sebelum dia memarahi orang lain. Sebelum dia gosip, saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum dia baca WA-nya. Sebelum dia baca Facebook-nya, Twitter-nya, dan IG-nya. Sebelum dia, saudaraku dikasih Tuhan, ya melakukan segala sesuatu. Terlebih dahulu dia, yaitu mengatur waktunya dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Menjelekkan orang lain. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudara dikasih Tuhan, bahwa saya disayangi. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudaraku, menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudaraku dikasih Tuhan, mengkritik orang lain. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudaraku dikasih Tuhan, mengkritik khotbah pendeta lain. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudaraku, mengkritik pekerja majelis gereja. Kadang-kadang kita lebih sibuk, saudara, waktu kita lebih sibuk, saudaraku dikasihi Tuhan, mengkritik gereja lain. Daripada kita koreksi diri, daripada kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang memprioritaskan Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, selalu waktunya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selalu. Selalu saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu waktu ini adalah waktu hanya untuk Tuhan. Makanya ada pujian, ada waktu di hidupku, persoalan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Itu dia.
Kita berseru kepada Tuhan. Di situ Allah memulihkan kita. Karena saya melihat banyak orang yang sedang main-main dengan Tuhan. Waktunya habis, dia tinggalkan Yesus. Balik lagi ke Yesus. Ya, sudah itu dia sangkal Yesus, balik lagi ke Yesus. Banyak itu saya lihat sekarang. Bakal lagi ngetrend di YouTube, saudara dikasih Tuhan. Ya, dia tinggalkan Yesus dulu dari bukan yang percaya ke Yesus. Dia percaya Yesus. Karena dia nikah lagi, dia tinggalkan Yesus lagi. Dia bilang lagi, saya ketemu dengan Yesus. Oh Tuhan, Yesus main-main dengan Yesus namanya. Dan orang Kristen senangnya begitu. Oh iya ya, dia tinggalkan Yesus. Bukan dari percaya Yesus, dia balik lagi ke Yesus. Ya, lah itu saudara. Itu bukan memberikan waktunya untuk Tuhan. Mempermainkan Tuhan itu kalau bagi saya, bukan saya hakim. Pak Pendeta itu udah jadi hakim hari ini. Enggak. Bolak-balik percaya Yesus, bolak-balik tinggalkan Yesus. Kadang-kadang begitu kita. Tetapi pada pagi hari ini, marilah kita belajar bersama. Bahkan kita memberikan waktu kita hanya untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang kedua adalah, dalam apa kita berataskan Tuhan? Ibadah kita dengan Tuhan. Saya akan baca ayat satu firman Tuhan. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagaimana ibadah kita dengan Tuhan? Doa pagi ini, apakah benar-benar kita pergi berdoa kepada Tuhan? Apakah benar-benar saudara dikasihi Tuhan? Ya, supaya kita hanya dilihat oleh orang. Tapi kita harus belajar seperti Yesus. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar di sini saudara dikasihi Tuhan. Antara jam 2, jam 3. Ya, antara jam 2, jam 3. Berarti orang masih aksi tidur. Orang masih menikmati petiduran mereka. Dia sudah pergi berdoa. Bahkan kata firman Tuhan juga di dalam kitab Mazmur. Pagi-pagi benar. Raja Daud itu menghadap Tuhan. Berarti diperkirakan, diteliti, yaitu antara jam 2, jam 3. Dia sudah beribadah kepada Tuhan. Dia sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah orang yang memprioritaskan Tuhan. Ibadahnya dengan Tuhan. Bukan hanya supaya dia dilihat oleh orang rajin ikut doa. Tetapi ibadah itu apakah mendatangkan efek yang baik tidak bagi dia. Kalau mendatangkan efek yang baik, ada perubahan-perubahan dari sikapnya. Kenapa ibadah itu selalu membawa efek yang baik bagi seseorang? Jangan hanya kita ikut doa pagi, tetapi hidup kita tidak sama dengan orang yang hidup doa pagi gitu loh. Sering kita berkata, saya senang bertemu Tuhan. Makanya banyak orang sekarang, udah saya bingung. Kadang-kadang saya mendengar suara Tuhan. Lebih hebat kita kadang-kadang daripada Musa. Musa aja sering berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Banyak saya tahu itu. Syukuri nggak ada yang, kapan Tuhan berbicara sama kamu? Saya juga tuh nggak pernah. Tuhan juga berbicara kepada saya bahwa Tuhan juga berbicara kepada kamu. Itu kadang-kadang. Kita akan melihat diri kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Doa pagi ini, saya sangat percaya, akan membawa kita semakin mengasihi satu dengan yang lain. Semakin kita rukun antara satu dengan yang lain. Semakin kita terikat antara satu dengan lain dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Bagaimana gua amin nih Pak Pendeta? Udah di-mute sama admin. Ya. Itu dia. Makanya hidup kita. Saya melihat di dalam Alkitab orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka kuat menghadapi situasi dunia ini. Ya. Mereka
diperhadapkan dengan situasi yang genting, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka senang beribadah, senang mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam hal apa kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita memprioritaskan Tuhan itu dari segala keputusan. Keputusan apa yang kita ambil hari ini? Contohnya kita melakukan sesuatu. Apakah keputusan itu yang kita ambil berasal dari Tuhan atau tidak? Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh di dalam Alkitab. Keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Ketika bangsa orang sekitarnya menghina dia, dia mengambil keputusan itu, membuat perahu karena disuruh oleh Tuhan di atas gunung, saudara dikasihi Tuhan. Walaupun dia dihina, mungkin orang berkata di dalam Alkitab pada waktu itu Nuh hingga ada kerjaannya gila. Biasanya orang membuat perahu di danau, biasanya orang membuat perahu di pinggir pantai. Bagaimana orang ini dia bangun perahu di atas gunung. Kita melihat di sini, keputusan yang Nuh kerjakan adalah keputusan yang ambil adalah berasal dari Tuhan. Ya. Mungkin apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita hari-hari ini, apakah keputusan itu yang kita ambil berasal dari Tuhan atau tidak? Mungkin kita membangun bisnis, apakah itu keputusan dari Tuhan atau tidak? Mungkin saudaraku dia mengerjakan segala sesuatu, apakah itu keputusan dari Tuhan atau tidak? Kalau keputusan yang berasal dari Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, saya sangat percaya kita tidak pernah akan kecewa dan kita juga tidak pernah mencari muka. Kenapa keputusan yang kita ambil seperti yang diambil oleh Nuh? Apa yang terjadi? Dia benar-benar membawa berkat sampai hari ini. Keputusan juga saudaraku dikasihi Tuhan yang diambil oleh suami daripada Lot, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia tinggalkan Sodom dan Gomora. Itu keputusan yang tepat. Sehingga dia tidak mengalami namanya kematian itu. Dan istrinya, karena dia mengambil keputusan yang salah, dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam, saudara kasih. Itu keputusan yang sangat salah. Nah, keputusan apa yang kita kerjakan hari ini? Keputusan apa? Hari ini keputusan apa? Keputusan hari ini saya setiap hari berdoa. Ya kalau kalau khotbah aja saya datang. Ya memang itu keputusan saya. Itu di saudara. Tapi saya percaya hari ini. Dalam hal apa kita berdasarkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Keputusan itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dalam hal apa kita memprioritaskan Tuhan? Yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam hal kita memprioritaskan Tuhan, saudaraku, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita harmonis dengan Tuhan, saya sangat percaya hubungan kita juga dengan sesama pasti akan aman. Benar. Hubungan kita dengan sesama pasti aman. Kenapa? Karena kita berdampak bagi mereka. Kita berdampak bagi mereka. Kita menjadi berkat kepada mereka. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan harmonis. Ya, kenapa hidup saudara dan saya hari ini menjadi berkat? Karena hubungan kita dengan Tuhan baik. Benar kan? Coba kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik.
Apa yang terjadi? Bisakah coba kalau saudaraku bisa berantem kita, kenapa dia terus yang doa syafaat? Kenapa terus dia main musik? Kenapa terus yang dia ini saudara? Bisa berantem. Tetapi karena hubungan kita dengan Bapa di sorga baik, sehingga hubungan kita di doa pagi ini jadi baik, saudara kasih Tuhan. Ada kasih yang mengikat kita. Ada kasih Kristus yang mempersatukan kita. Ya, makanya hubungan suami istri baik. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan baik. Makanya hubungan suami istri baik. Walaupun dengan pergumulan. Ya, seperti bapak-bapak yang sudah nikah 40 tahun lebih. Ya, kenapa bisa sampai 40 tahun lebih? Karena hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan suami istri juga baik. Kalau saya baru mau 27, saudara akan kasih Tuhan. Baru mau 20. Masih ABG, baru mau 27 tahun nikah. Itu dia. Makanya orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Timotius, kenapa sampai hari ini menjadi teladan bagi anak-anak muda Timotius? Karena dia memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sehingga dalam perkataan, makanya Rasul Paulus berkata kepadanya, ya, walaupun jangan engkau menganggap dirimu rendah, walaupun engkau masih muda, tapi adalah engkau menjadi teladan dalam perkataan, dalam kesucian. Nah itu, kenapa Timotius bisa dipuji begitu? Karena Timotius, saudaraku, sudah teruji hubungannya dengan Tuhan. Nah, saya percaya pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ikut doa pagi ini, mari kita prioritaskan Tuhan, yaitu waktu kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saya ambil kesimpulan dari uraian saya pada hari ini. Biarlah membuka tahun ini bersama Tuhan, dan mulai belajar memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu kepada anak-anak-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan tolong, bahkan Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka terus memprioritaskan Tuhan dalam segala perkara. Bahkan untuk membangun sesuatu, bahkan untuk membangun usaha, bahkan untuk membangun rumah tangga, bahkan untuk apapun yang mereka kerjakan. Bapa, biarlah mereka mengutamakan Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Dalam segala pergumulan pemulihan ekonomi, bahkan ada yang sedang mencari pekerjaan, Bapa berikan pekerjaan yang terbaik. Bapa, dalam nama Yesus, Allah memberkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati mereka dengan luar biasa, dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Dan kami percaya bisnis mereka diberkati. Curahkan berkat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan mereka dari segala penyakit yang sedang menakutkan pada saat ini. Tetapi dimanapun mereka berada, tetap berhubungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Malam tentara surga berjaga-jaga di sekeliling mereka, bentengi mereka dengan tembok api dan penahan Allah. Tetap terhunus melindungi mereka pada saat ini. Sehingga penyakit sampar apapun, penyakit yang menakutkan apapun Indonesia dan dunia, yaitu Omikron, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mereka tidak kena dan keluarga kami tidak pernah akan kena. Karena kami percaya, kami berada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Hari ini hari berkat, dan hari ini hari mujizat bagi kami. Engkau sumber berkat, berkati kami pada pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa. Damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan tuntunan Roh Kudus. Kiranya saudara mulai pada pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Menjemput kita, membantu kita. Menjadi tubuh kemuliaan yang menerima berkat, katakan. Amin. Salam, selamat pagi.